Jolmen dan juga Puan Rahima. Tapi walaupun mungkin itu adalah terkena pada mereka, tetapi kami sebagai keluarga mereka, kami juga terasa apa yang mereka rasakan. Di waktu dia sudah sudah balik di rumahnya, tetapi itu kita manusia, kan? Masalah itu hanya satu saja, tetapi pikiran kita banyak, betulkah? Kan? Perkara itu kecil saja, tetapi bila kita manusia berpikiran itu kecil, kita buat dia menjadi besar. Macam mana ini, macam mana ini.
macam mana ini kan? Padahal penyelesaiannya hanya sedikit saja. Nah, jadi saya berpikir kehidupan kita seperti itu kan. Luka bagaimana mau kasih keluar, sebab dia sudah melekat di kapas itu, darah itu sudah melekat di luka itu. Tapi kadang-kadang kita tidak salahkan kita kan. Terkadang keputusan itu dari diri kita sendiri. Pokoknya kita waktu tahun baru itu dia bilang berusaha untuk berkata iya dan berusaha untuk berkata tidak. Jadi di dalam setiap kehidupan kita, perkara kecil itu kecil saja, tetapi kita manusia. Tapi ingat, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saya sudah melihat kemarin mana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kan? Kalau kita percaya, kita beriman, Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita berpikir tentang masalah itu akan menguasai hidup kita. Dan masalah itu akan menjadi Tuhan kita. Betul kan? Kan? So, kita sedang untuk berpikir. Jadi masalah itu akan begini. Padahal satu saja dia punya jawaban. Sewaktu kami naik di atas kan, kalau kita punya rendah hati, pasti orang-orang yang kita temui itu mereka juga punya rendah hati. Dia melihat bagaimana kesaksian orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tetapi di dalam firman Tuhan kita pada hari ini, di dalam Kejadian 6 ayat 1 sehingga ayat yang ke-8, kita melihat kasih karunia Tuhan. Di dalam Kejadian 6 ayat 1 sehingga ayat yang ke-8, karunia Tuhan. Kita melihat di dalam firman Tuhan ini ada 3 hal yang kita pelajari bersama-sama. Yaitu hal pertama, Allah mencipta manusia. Di dalam Kejadian 1:26 ayat 8 dan pasal 2 ayat 7, 18 dan 21, di mana setelah Tuhan menciptakan dunia ini, tetapi dia cakap tidak baik. Jadi apa yang dia buat di dalam ayat yang ke-26 itu dan hingga ayat yang ke-28, Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 26 sehingga ayat yang ke-28. Mari kita melihat di dalam ke-25 ini, Tuhan bukan hanya mencipta dunia ini, tetapi dia juga mencipta manusia dengan istimewanya. Kan? Kita lihat dalam firman Tuhan ini, dan dia berkata juga, diberkatilah. Diberkatilah, dia berkata. Dan dia berkata apa lagi? Beranak cuculah, dan manusia ini juga diberkati. Dia tidak akan kasih lapar ini manusia, tetapi dia menyediakan makanan untuk manusia ini. Bukan susah kan? Manusia sebelum jatuh dalam dosa, mereka senang saja. Tetapi kenapa di dalam firman Tuhan ini, tetapi di dalam di dalam hal yang kedua ini, yaitu hal pertama tadi, Allah mencipta manusia dengan istimewanya, dan manusia juga akan menakluki segala ciptaan Tuhan. Tetapi dalam hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh manusia di dalam Kejadian 6 ayat 1 sehingga ayat yang ke-8 itu, kita lihat, sudah kita baca tadi dalam Kejadian 6 ayat pertama sehingga yang ke-8, apa yang dilakukan oleh manusia sehingga manusia bersusah payahnya bekerja, sehingga manusia bersusah payah melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Karena kenapa? Karena kejahatan manusia. Kita lihat, sudah kita baca tadi, dunia ini sudah penuh dengan orang.
Tetapi dia berkata, dia melihat anak-anak manusia itu, anak-anak Tuhan itu sudah mulai mencari pasangan mereka. Di dalam firman Tuhan ini dia berkata apa? Dalam ayat yang kedua, anak-anak Allah ini apa yang mereka cari? Perempuan-perempuan yang anak-anak manusia. Dia berkata di sini, yang apa? Yang cantik-cantik kan? Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Kamu tahu kan maksudnya itu? Siapa saja yang disukainya, dia bilang. Kamu tahu kan? Anak-anak manusia sekarang ini, mereka mulai mencari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itulah kata firman Tuhan ini. Dia mulai mencari perkara-perkara dunia ini. Mereka mulai mencintai dunia ini dan melupakan Tuhan. Saya nampak banyak perkara yang baik kepada Tuhan. Kenapa gereja itu selamat? Supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan tahu bahwa Tuhan tetap menjaga kita. Tuhan tetap memelihara kita. Dan dia tidak mau kita akan menjadi orang yang paling jahat. Nah, sebab itu apa yang dikatakan firman Tuhan di situ, bahwa oleh sebab itu Tuhan menghapuskan manusia di muka bumi. Dalam firman Tuhan ini berkata, dia tidak akan menghapuskan manusia, semua ciptaannya dia hapuskan. Tetapi dia berkata dalam hal yang ketiga, kasih karunia Allah. Kita lihat, dia berkata dalam ayat yang ke-8. Kita lihat dalam ayat yang ke-8, dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8 itu, apa dia cakap di situ? Tuhan sendiri yang menutup itu pintu bahtera. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, apa yang terjadi kepada mereka? Mati. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita harus selalu ada belas kasihan kepada Tuhan. Kita tahu di dalam dunia ini banyak yang kita ingini, tapi kita tidak pernah menyerahkan kepada Tuhan, kan? Selalu kita berdolak-dalik. Saya sibuk, saya ini. Kamu tahu Tuhan mencipta dunia ini berapa hari? Berapa hari? Bekerjakah Tuhan? Bekerjakah dia? Hah? Bekerjakah dia? Tuhan bekerjakah? Hah? Macam takut mau bercakap. Tuhan bekerjakah? Ya. Tuhan bekerja berapa hari? 6 hari. 6 hari. Yang ke-7 harinya tuh dia bekerja kah? Tidak. Apa dia buat? Ayo kasih kunci kita dengar. Yang ke-7 harinya apa dia buat? Public holiday. Apa dia buat hari ke-7? Dia bekerja kah? Ya. Apa dia buat? Rehat kan? Ya. Rehat dia. Tapi kita manusia. Kita punya kerajaan, kita punya majikan, kan? Majikan kita tuh bukan kerja Tuhan. Kadang-kadang kan dia bilang kamu harus bekerja ini, kan? Tetapi saya tidak suruh pulang. Satu bulan kita bekerja, kan? Kenapa dibagi kita sakit? Supaya kita rehatkan. Kalau kamu mau duit dan dalam pikiran kamu, biarlah. Sakit saya bekerja juga saya. Kau pikir duit itu boleh kita bawa mati kah? Tidak.
Nah, tapi saya mau beritahu kamu, kalau kita ada masa tidak bekerja, kita luangkan masa untuk Tuhan. Tapi kalau kita bekerja, apa kata firman Tuhan? Kalau kamu tidak bekerja, jangan kamu makan. Kan? Dalam firman Tuhan itu bilang, kalau kamu tidak mau kerja, jangan makan. Jadi dia memberi kita kelonggaran 6 hari kita bekerja, cari duit supaya kita boleh melancong. Betul nggak tuh? Melancong, kita boleh beli makanan supaya kita sehat. Tetapi kalau hari itu ketujuh kita tidak bekerja, kita mau pergi mana? Nah, 2025 ini belajar. Kita belajar sama-sama. Kalau kita tidak bekerja, kita harus tumpukan perhatian kita kepada Tuhan. Boleh buatlah kalau kita bekerja, tetapi tidak salah. Kalau kita bekerja, kita ingat Tuhan. Kan? Sekejap situ. Kalau kita bekerja, kita rehat. Kita berdoalah. Kan? Atau baca sedikit firman Tuhan, oke lah. Karena firman Tuhan ini dalam pengaduan rohani kita. Karena di waktu kita punya masalah, Tuhan berkata, masalah kita itu hanya biasa sahaja, dia bilang. Dapat kita tanggung karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Jangan kita pikirkan tentang hal-hal dunia ini yang boleh merusakkan iman kita. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya beritahu kita, kecil masalah kita, tapi kita yang kasih besar-besarkan dia. Kan? Apa bilang? Kita bukan sibuk. Kita bukan yang kasih sibuk, tapi kita yang suka sibuk. Betul gak? Kan? Betul. Apa yang tidak kita pikirkan itu juga balik-balik kita pikirkan. Boleh gak kita dapat jalan keluar kalau kita berpikir secara duniawi kita? Bolehkah? Tidak kan? Tetapi kalau kita berpikir, kita serahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberi jawaban yang pasti buat kita semua. Amen? Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, kalau Nabi Nuh memiliki kasih karunia daripada Tuhan, kenapa kita tidak? Kan? Kalau orang percaya Tuhan, pasti hidupnya senang. Biar dia kaya, bilang, tapi dia kaya untuk Tuhan. Kan? Nah, biar kita kaya dalam dunia ini, kita juga kaya di surga. Kalau kita kaya di dunia tapi miskin di surga, buat apa? Kan? Orang kaya itu bilang, saya kaya dalam dunia ini. Tapi kalau saya mati, sama dengan apa saya? Saya mau bagi dengan siapa? Saya bilang kita datang ke dunia ini kosong, kan? Kita balik juga kosong. Apa yang kita kasih bagi itu akan menjadi apa? Itu juga akan rebut. Tetapi iman kita yang menyelamatkan kita. Kalau kita dibaptis, saya beritahu anak-anak waktu saya mengajar mereka, baptisan bukan menyelamatkan kita, tetapi yang menyelamatkan kita adalah iman kita. Baptisan hanya lambang, saya beritahu mereka, dan perjamuan ini hanya lambang, tetapi yang menyelamatkan kita adalah iman kita. Jadi kita percaya kalau kita mengingini kasih karunia Tuhan itu di dalam kehidupan kita, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap ingat bahwa apa
Apa kata anak itu? Dia bilang selamanya Yesus dan selamanya Yesus. nggak dengar. Sekali Yesus, Selamanya Yesus. jadi sekali Yesus selamanya. Yesus. Sekarang ini Yesus sudah ada untuk kita. Selama-lamanya Yesus itu tetap ada untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa, kita percaya setiap apa yang kita dengar hari ini itu biarlah suatu keberhasilan di dalam kehidupan kita. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari kita angkat piring sekali lagi. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan,
Jo mas dalam bahaya pertahanan. Pwede ka sa Nakaaratan. Okay. Okay. Pwede. Okay, okay. Sini kau tunggu. Pwede. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke.